Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹，大家平安。 Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersatu bersejenak. 我们聚会将开始，让我们大家来预备心。 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 不穷恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 亲爱的主内弟兄姐妹们， kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan. 因神的爱使得我们能够存活。 Namun kita harus jujur bahwa di dalam kehidupan kita setelah kita diselamatkan, kita masih sering jatuh di dalam dosa. 当神已经救赎了我们，我们要诚实，因为我们时常堕落在罪恶当中。 Kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 我们时常在神的面前就是做不合神心意的事。 Tapi karena anugerah Tuhan juga, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk datang kepadanya untuk mengakui segala dosa kita. 因为神的怜悯、神的慈爱，使得他使给我们有机会来到他的面前来认罪。 Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. 约翰一书2章第1到第2节，小子们啊，我将这些话写给你们，是叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里有一位中保，就是那一子耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，乃是为普天下人的罪。 Yesus Kristus adalah pengantara kita kepada Bapa. 神就是把我们带到父那里。 Dan dia yang mendamaikan kita atas segala dosa kita. 它使我们可以与神和好， Karena itu mari kita datang kepadanya dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. 所以来把我们来到他的面前，承认我们的罪， Mari kita pribadi-pribadi berdoa di hadapan Tuhan. 让我们每个人在神的面前向他祈求。 Kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan hidup kepada kami. Dan kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa ketika kami masih menjadi seteru Tuhan, Tuhan datang mencari kami, Tuhan menebus kami, Tuhan mengampuni kami, dan Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Namun Tuhan, dalam perjalanan kami untuk menjadi serupa seperti Engkau, kami mengaku bahwa kami masih sering jatuh ke dalam dosa. Di dalam perkataan, perbuatan kami, bahkan dalam pikiran kami sering melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Tuhan, kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Tapi Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi segala dosa kami, menjadi perantara bagi kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kalau kami sungguh-sungguh mengakuinya, bahwa Engkau Allah yang adil dan setia, Engkau akan mengampuni kami. Sucikan, kuduskan kami, hingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Kami
percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kami akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Sujudnya, sujudnya. Jemaat tetap bangkit berdiri. 会众仍然站立。 Kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi Let Praise Arise. 我们要赞美神，让我们来唱赞美飞翔。 Mari kita sembah Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. 我们来赞美神，你真伟大。 你所说的一切。
memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu Bapa, Engkau memenuhi hati kami. Dan kiranya Bapa, ibadah kami pagi ini, baik itu melalui puji-pujian yang dinaikkan maupun firman Tuhan yang disampaikan, boleh menguatkan iman kami. Dan kiranya Bapa, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 会众请站立。 Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat tetap berdiri. 会众仍然站立。 Saat ini kita akan beresponsoria. 我们请应经文。 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 你公义的典章，我曾其时遵守，我必按设而行。 我神是受苦，耶和华呀，求你照你的话将我救活。 耶和华呀，求你悦纳我口中的赞美为公物，又将你的典章教训我。 我的性命常在危险之中，我却不忘记你的律法。 恶人为我私下网罗，我却没有偏离你的训词。 我以你的法度为永远的产业，因为我的心中所喜爱的，我的心转向你的律例，永远遵行，一直到底。 Glory Pati. 荣耀颂。 啊。
请坐。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan lagu pujian Penuhkanlah Bejanaku. 我们要听神的话语，让我们来唱，求你充满我。Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur kita kembali dipertemukan di dalam Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, benar pujian-Mu yang berkata bahwa firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup kami. Firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Bahkan dengan firman-Mu kami dikuatkan, kami dihiburkan. Dan dengan firman-Mu itu juga kami diberikan pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini benar-benar memberikan kekuatan baru bagi hidup kami, benar-benar memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani setiap waktu di dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami senantiasa ada di dalam firman-Mu dan kami menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini, berkati hamba-Mu, bahkan berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami, memberikan kami roh untuk kami boleh mengerti serta memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, sekali lagi Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang 9 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di
di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18, karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, sewaktu anak-anak masih aktif di sekolah kita, beberapa kali diadakan perlombaan mewarnai bagi anak-anak tingkat TK dan tingkat SD, ya, tingkat sekolah dasar. Saya senang melihat dan memperhatikan anak-anak itu mewarnai dengan karya dan imajinasi mereka masing-masing. Mereka melihat gambar yang diberikan kepada mereka. Mereka melihatnya dengan teliti lalu mewarnai gambar itu dengan baik. Awalnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gambar yang dibagikan kepada peserta adalah gambar yang berbeda, yang sama, ya, yang sama maksud saya. Sepanjang waktu yang diberikan kepada mereka, anak-anak itu bebas melakukan apa saja kepada gambar itu. Anak-anak itu bebas memberikan warna apa saja yang menurut mereka cocok untuk gambar yang ada di kertas itu. Ya. Tentu saja ada anak-anak yang dengan baik dan dengan hati-hati mengerjakan pekerjaan mewarnai itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada pula yang melihat-lihat dari teman di sebelahnya. Dia melihat teman di sebelahnya lalu dia mewarnai gambarnya. Dia melihat lagi teman sebelahnya lalu dia mewarnai gambarnya. Nah, ada pula anak-anak yang mengerjakannya dengan apa adanya. Dia mengambil pewarnanya, mengambil catnya lalu mencoretkannya pada gambar itu, mencoretnya dengan sembarangan, mencoretnya dengan warna yang mungkin tidak sesuai dengan gambar yang ada. Masing-masing itu sesuai dengan selera si anak. Masing-masing itu sesuai dengan kemauan si anak. Dan ketika perlombaan itu selesai, Bapak Ibu, maka akan terlihat gambar yang berbeda-beda, beda warna dan juga beda nilainya. Ada nilai yang baik, ada yang cukup baik, dan ada pula yang sangat tidak baik. Ya, itu yang dinilai oleh guru dan panitia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal ini terjadi karena anak
berbeda-beda. Tentu guru dan panitia tidak dapat memaksakan semuanya agar sama warna bajunya, sama warna pemandangannya, sama warna keadaan di sekitar gambar itu. Guru dan panitia tidak bisa memaksakan anak-anak untuk melakukan hal demikian, ya. Karena ketika mewarnai itu, anak-anak bebas melakukan apapun menurut keinginan mereka, menurut selera mereka, dan menurut imajinasi mereka. Ada anak-anak yang tidak suka mewarnai, ya, ada pula anak-anak yang tidak peduli dengan hasil gambar mereka. Ada anak-anak yang sangat suka mewarnai dan itu menjadi hobi mereka, sehingga sebisa mungkin anak-anak itu akan memberikan yang terbaik ketika mereka dipercayakan untuk mewarnai gambar yang diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahan dasar yang sama, tetapi dikerjakan dengan cara yang berbeda, tentu hasilnya akan berbeda pula. Nah, itulah yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Dalam hal mendengar firman Tuhan pun demikian. Ya, ada kita melihat di satu ruangan, di satu gereja, di satu waktu kita mendengar tentang firman Tuhan yang sama, kita mendengar teks firman Tuhan yang sama, kita mendengar orang yang sama-sama memberitakan firman Tuhan itu, tapi belum tentu kita punya respon yang sama terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kita punya pemikiran yang berbeda, kita punya pengalaman yang berbeda tentang firman itu, kita punya segala sesuatu yang berbeda dengan orang lain ketika kita mendengarkan satu teks firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tentu Bapak Ibu ada yang mendengarkan, namun ada juga dengan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Ada yang ketika ini mendengarkan firman Tuhan yang sama, dengan teks firman Tuhan yang sama, dengan orang yang menyampaikan firman Tuhan yang sama, tetapi dia sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga dia tidak sama menerima firman Tuhan dengan orang lain. Lalu Bapak Ibu ada juga yang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti sama sekali. Dia mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik, dengan tekun, memperhatikan dengan baik, tetapi dia tidak mengerti apa yang disampaikan. Sehingga apa yang dia terima dengan apa yang orang lain terima tentu berbeda. Lalu ada pula ciri orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia menafsirkannya sendiri. Dia mengartikannya sendiri bagi dirinya sendiri. Dia mengartikan firman itu seturut dengan pikirannya, dia mengartikan firman itu seturut dengan kehidupan dan pengalamannya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada pula yang mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang dia dengarkan. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa ketika kita mendengarkan satu teks firman Tuhan yang sama dengan orang yang sama memberitakannya kepada kita, tetapi berbeda-beda pengertiannya bagi setiap orang. Ya, karena kita mendengar itu dengan pemikiran kita yang berbeda, keadaan hidup kita yang berbeda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengerti tentang firman Tuhan adalah sebuah anugerah yang diberikan bagi setiap orang yang mau menerima firman itu. Ya, jadi ini perlu kita ingat bahwa kalau kita mengerti tentang firman Tuhan, kita dapat memahami isi firman Tuhan itu dengan baik dan kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Firman Tuhan katakan bahwa itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa mengerti akan firman Tuhan itu. Itulah konteks dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Awalnya Yesus memberitakan perumpamaan itu kepada banyak orang yang mendengarkan dia. Ya. Tetapi ketika dia menjelaskan tentang pengertian perumpamaan itu khusus kepada ke-12 muridnya dan pengikut-pengikut yang bersama-sama dengan dia, bukan kepada banyak orang yang pertama sekali mendengarkan perumpamaan itu. Ya. Jadi ini dua konteks yang berbeda ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu dan ketika dia mengartikan perumpamaan itu. Yesus berkata bahwa murid-murid itu sangat bersyukur mereka diberikan karunia, mereka dianugerahkan untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, penjelasan Yesus tentang perumpamaan ini adalah untuk menggambarkan hal kerajaan Allah. Jadi setelah perumpamaan tentang penabur ini, di dalam Matius dituliskan masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang lain yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Dan yang perlu kita perhatikan adalah Bapak Ibu, perumpamaan tentang seorang penabur merupakan perumpamaan yang pertama sekali diberikan Yesus kepada banyak orang yang mendengarkan dia. Perumpamaan tentang penabur yang pertama sekali diceritakan Yesus bagi semua orang yang mendengarkan dia ketika itu. Selanjutnya barulah dia menceritakan perumpamaan-perumpamaan yang lain yang juga menceritakan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mengartikan ini berarti bahwa menerima dan mengerti serta hidup di dalam firman Tuhan adalah modal utama untuk kita semua. Ya, untuk kita semua bisa memahami tentang kerajaan Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah poin penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ketika kita mengerti tentang firman Tuhan, ketika kita mengerti tentang Alkitab, ketika kita mengerti tentang apa yang diberitakan Tuhan di dalam Alkitab kita, maka kita akan mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Saya pikir demikian Bapak Ibu, ketika dia menceritakan, Yesus menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur ini terlebih dahulu kepada semua orang yang mendengarkan dia ketika itu. Dia mau setiap orang yang percaya didasari oleh firman Tuhan yang mereka mengerti, yang mereka pahami, yang mereka tahu di dalam kehidupan mereka. Jika kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, jika kita sudah menerima firman Tuhan sebagai dasar iman kita, yaitu Yesus Kristus mati bagi kita, itu membuat kita mudah tahu rencana Tuhan atau apa yang Tuhan maksud tentang kerajaan Allah itu sendiri. Dan Bapak Ibu, perumpamaan tentang seorang penabur itu digambarkan dengan 4 jenis tanah yang menerima benih yang sama namun menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Jadi satu jenis benih yang sama tetapi 4 jenis tanah yang berbeda-beda yang menerima benih itu. Yang pertama dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan oleh seekor burung, menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan namun ia tidak mengerti dan tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupannya. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ada orang katakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, jadi ketika dia mendengarkan firman itu dia tidak mengerti apa-apa, dia keluar dari gereja, dia selesai mengikuti ibadah, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa di dalam kehidupannya. Itu yang digambarkan Yesus melalui benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, benih yang jatuh pada bebatuan, tanah yang berbatu-batu, yang tumbuh sebentar saja kemudian layu karena sinar matahari. Yesus menggambarkan perumpamaan ini sebagai seorang yang mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita, namun ketika persoalan datang maka ia pun segera layu dan mati. Imannya tidak mampu bertahan, imannya tidak mampu menghadapi persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Ya. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, benih yang jatuh pada semak duri. Itu yang Yesus gambarkan. Benih itu tumbuh bersama-sama dengan semak duri yang ada di sekitarnya. Benih itu terhimpit dan dia tidak berhasil mempertahankan hidupnya. Dan dia pun mati. Lalu Yesus berkata perumpamaan ini menggambarkan seorang yang mendengarkan firman Tuhan, namun kekhawatiran dunia ini menekan dia sehingga dia tidak berbuah dan dia menjadi mati. Ya. Dia tidak bertumbuh dengan baik karena tekanan-tekanannya yang ada, maka dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik, bahkan dia sampai mati. Bapak Ibu, perumpamaan benih ini mengumpamakan orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, orang yang merenungkan firman Tuhan, namun dia ditekan
dunia, bahkan ditekan oleh keadaan orang-orang di sekitarnya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir, benih yang jatuh pada tanah yang baik, bertumbuh subur, berbuah lebat. Itu menggambarkan, Yesus menggambarkan seorang yang mendengar firman dan mengerti, lalu ia bertumbuh dan juga berbuah. Nah Bapak Ibu, saya pikir perumpamaan tidak sulit kita terima. Perumpamaan ini tidak sulit kita artikan karena Yesus sendiri sudah menggambarkan, sudah menjelaskan apa arti dari perumpamaan ini. Nah Bapak Ibu, meskipun jatuh di tanah yang berbeda, setiap benih yang ditaburkan itu punya potensi yang sama untuk bertumbuh. Jadi meskipun dia di tanah yang berbatu, meskipun dia di pinggir jalan, meskipun dia di semak berduri, tetapi benih itu sama dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Mereka punya potensi untuk tumbuh bersama, untuk hidup bersama, dan untuk berbuah, menghasilkan buah yang baik. Ya. Benih-benih itu benih-benih itu bisa bertumbuh bersama, namun mereka tidak punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Sebaliknya, ada yang tidak hidup, ada yang mati dimakan burung, bahkan lain sebagainya, tetapi ada pula yang menghasilkan buah yang lebat. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema firman Tuhan pada hari ini adalah mendengar, bertumbuh, dan berbuah. Memang benar setiap benih punya potensi untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Akan tetapi, ketika benih tidak diletakkan pada tempat atau tanah yang baik, sudah pasti akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan mempengaruhi hasilnya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, memang benar bahwa setiap benih itu punya potensi untuk tumbuh dan berbuah yang baik. Akan tetapi ketika benih itu tidak ditempatkan di dalam tempat atau di tanah yang baik, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga mempengaruhi hasil yang datangnya dari benih itu. Nah demikian juga dengan hidup kita, setiap kita diberikan benih firman Tuhan yang sama dan kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita punya kesempatan yang sama. Namun Bapak Ibu, bagaimana firman itu tumbuh dan berbuah di dalam hidup kita tergantung kepada bagaimana kita mendengar firman itu, tergantung kepada bagaimana kita merespon firman itu, tergantung kepada bagaimana kita mau menerima firman itu di dalam kehidupan kita. Ya. Pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tentu saja dengan baik mempengaruhi banyak hal di dalam hidup kita. Ya, firman itu ketika kita dengar dengan baik mempengaruhi banyak hal di dalam diri kita, terutama mempengaruhi iman kita sendiri. Bahkan Bapak Ibu dapat menentukan dan memberi jaminan kepada kita untuk menjadi benih yang berakar, yang bertumbuh dan yang berbuah banyak. Pertumbuhan iman kita dimulai dari telinga. Itu yang Alkitab juga katakan, Paulus juga katakan, bahwa pertumbuhan iman kita dimulai dari telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah tahap awal pertumbuhan benih firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, itu adalah awal pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, tidak hanya mendengar saja, sebab banyak orang mendengar tetapi tidak mengerti tentang firman itu sendiri. Banyak orang yang mendengar tetapi mereka tidak mau tahu tentang firman yang mereka dengarkan. Saya punya satu ilustrasi. Ada satu orang anak yang baru pulang saja dari sekolah memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa tadi di sekolah ada pengumuman Andi, nama teman sekelasnya, akan berulang tahun. Ya, jadi anak dari kedua orang tuanya itu bercerita kepada mama papanya, khususnya kepada mamanya, "Mama, tadi guruku bilang bahwa temanku ada yang ulang tahun."
katanya demikian. Nah, lalu seketika itu juga saudara-saudari, mama anak kecil itu bergegas mempersiapkan anaknya, mempersiapkan hadiah yang akan diberikan kepada Andi, ya, karena Andi itu adalah anak dari teman karib mamanya. Jadi si mama ini sibuk untuk mempersiapkan anaknya. Lalu anaknya bilang, "Mama, udah kamu tenang aja, kamu siap-siap, kamu akan pergi ke ulang tahun Andi hari ini." Mamanya bilang begitu. Lalu anak itu hanya terdiam, anak itu mengikuti perintah dari mamanya, ya, karena mamanya begitu antusias mempersiapkan anaknya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan mengecewakan temannya, dan dia berpikir bahwa anaknya dan anak sahabatnya itu akan berpesta bersama-sama, merayakan ulang tahun bersama-sama. Sehingga mama dari anak ini begitu antusias mempersiapkan anaknya. Lalu beberapa waktu kemudian anak itu sudah siap, anak itu sudah selesai dalam pakaiannya, sudah selesai untuk pergi, sudah siap untuk pergi menghadiri pesta ulang tahun si Andi. Ketika dia sudah selesai berpakaian rapi, hadiah yang cukup besar dipersiapkan mamanya sudah dipegang di tangannya. Lalu anak itu diantar ke depan pintu oleh mamanya. Lalu di depan pintu si anak berkata kepada mamanya demikian, "Mama, perayaan ulang tahun Andi itu besok, bukan hari ini." Anaknya berkata demikian. Lalu si mama itu terdiam, terkejut dan bertanya, "Kenapa baru bilang sekarang? Tadi kenapa enggak bilang?" Mamanya bilang demikian. Lalu si anak itu berkata, "Dari tadi mama yang sibuk, dari tadi mama yang bicara. Saya mau bicara, mama nggak kasih. Saya mau bilang bahwa ulang tahunnya besok, mama nggak ada kasih kesempatan kepada saya. Ya saya diam aja dan saya mengikuti. Tapi ma, ulang tahunnya itu besok." Anaknya berkata demikian. Akhirnya anak itu masuk kembali ke dalam, lalu dia mengganti pakaiannya, lalu dia diam duduk dan dia beristirahat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, mendengar tanpa mengerti akan membuat kita salah bertindak atau bahkan tidak tahu mau berbuat apa-apa. Tidak mengerti membuat kita menerima informasi yang salah, bahkan bisa juga menjadi penyampai informasi yang berbeda. Sehingga saat ini ada begitu banyak berita-berita yang tidak benar yang kita terima, baik itu dari media sosial atau lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita dengan pendengaran yang baik kita mendengar firman Tuhan dan mengerti tentang firman Tuhan itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam keadaan seperti saat ini, ya, dalam keadaan pandemi seperti saat ini yang berdampak bagi gereja-gereja, kita tidak dapat beribadah di gereja, kita tidak dapat bertatap muka dengan satu dengan yang lain. Ada banyak gereja yang memberikan akses mudah melalui online untuk menjangkau jemaat supaya jemaat itu tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan kita punya banyak media supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap hari melalui media-media sosial kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, tidak kita pungkiri juga bahwa keadaan ini pun menghimpit hidup kita. Keadaan ini pun membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang memang mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika melihat keadaan hidupnya saat ini, kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, itu menghimpit dirinya, lalu tidak membiarkan firman itu tumbuh di dalam hidupnya. Kita mendengarkan firman Tuhan, namun kekhawatiran masih menguasai pikiran kita. Itu yang terjadi. Kita mendengarkan firman Tuhan, akan tetapi kesibukan pekerjaan pun terus memenuhi waktu kita. Karena dengan pekerjaan online ini, orang-orang yang bekerja di kantor, orang-orang yang bekerja di sekolah, itu semakin sibuk dan semakin banyak yang dikerjakan, bahkan semakin rumit yang dia kerjakan. Hal ini memungkinkan kita untuk tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita dihimpit oleh keadaan di sekitar kita. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, hal yang perlu kita ingat dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah setiap benih itu
punya potensi untuk tumbuh dimanapun ia ditaburkan. Punya potensi untuk bertumbuh dan berbuah di dalam keadaan apapun dia ditaburkan. Demikian pula firman Tuhan yang kita dengarkan mempunyai potensi untuk menghidupi hidup kita, untuk mengubah kehidupan kita. Karena itu jangan terlalu terfokus dengan keadaan kita, dengan pekerjaan kita yang semakin rumit, yang semakin sibuk, bahkan semakin menghimpit kita. Ya, karena firman Tuhan yang kita dengar saat ini itu mampu mengubahkan hidup kita. Bahkan Bapak Ibu memampukan kita untuk menjadi penabur benih itu kepada orang lain. Tadi Matius menuliskan 3 karakter di dalam penabur itu, yaitu ada penabur, ada benih, dan ada tanahnya. Bapak Ibu, kita secara pribadi bisa menjadi 3 bagian ini. Kita bisa menjadi penabur benih itu sendiri. Kita tidak bisa berkata hanya hamba Tuhan, hanya contoh, hanya boksu yang bisa menyampaikan firman Tuhan, tidak. Tetapi kita sendiri pun bisa menjadi penabur benih itu kepada orang lain, membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Ya. Jadi kita berperan sebagai penabur. Lalu kita juga bisa berperan sebagai benih firman Tuhan itu sendiri, memampukan kita untuk menjadi benih firman Tuhan, yaitu firman yang hidup melalui cara hidup yang kita tunjukkan kepada orang lain. Ketika kita menunjukkan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan, di situ kita berperan sebagai benih firman Tuhan di dalam hidup kita. Lalu Bapak Ibu, kita juga dimampukan untuk menjadi tanah tempat benih itu terus bertumbuh dan terus berbuah di setiap musim kehidupan kita. Ya, jadi kita berperan sebagai tanah yang subur, sebagai tanah yang baik untuk benih itu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Karena itu jadilah penabur, jadilah benih firman Tuhan itu, dan jadilah sebagai tanah yang baik, tempat firman itu bertumbuh dan berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu menolong kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah seorang penabur. Kami juga sebagai benih firman Tuhan, kami juga sebagai tanah yang baik, tempat benih itu bertumbuh. Tuhan, ajari kami dengan Roh-Mu, pimpin kami dengan Roh-Mu, supaya firman ini benar-benar hidup di dalam kami dan memberkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, saat ini kita akan berdoa syafaat. Ada 2 hal yang mau kita doakan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kita, agar memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Doakan juga para tim medis dan penderita COVID-19 agar diberikan Tuhan kekuatan dan pemulihan. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk pemulihan sektor ekonomi dan pendidikan negara kita. Doakan untuk para guru dan murid yang masih harus mengadakan proses belajar mengajar secara online. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa, kita membuka suara kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Kau turut campur tangan di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami dan juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua Tuhan yang ambil bagian di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, Kau tolong mereka, Kau berikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, untuk mereka boleh melakukan tugas mereka, menjalankan tugas mereka. Semuanya itu berdasarkan pada hikmat yang daripada Tuhan, sehingga keputusan apapun yang mereka lakukan, bahkan peraturan apapun yang mereka berikan untuk kami lakukan di tengah-tengah bangsa ini, kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati kami, dan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kami juga mau berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tolong kami
boleh taat kepada pemimpin kami seperti kami taat kepada Tuhan. Untuk kami boleh mematuhi setiap apa yang diberikan kepada kami, sehingga kami juga menolong pemerintah kami untuk menghadapi pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau mengikuti apa yang diberikan pemerintah kami kepada kami, itu adalah menunjukkan bahwa kami pun setia kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kami menuruti apa yang Tuhan firmankan kepada kami, menunjukkan bahwa kami setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kau tolong dan berkati setiap kami. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk setiap sektor-sektor yang terdampak dari COVID-19 ini. Tuhan berkati, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan. Kalau saat ini kami mungkin mengalami keterpurukan, saat ini kami mengalami hal yang mungkin sulit kami terima di dalam kehidupan kami, tapi biarlah Tuhan Kau menolong kami dengan roh-Mu, Kau menguatkan kami. Sektor ekonomi Tuhan boleh pulihkan, Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Bahkan bagi pendidikan yang saat ini juga terus berjuang, bekerja keras untuk terus mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati, Tuhan sertai semua guru, semua siswa, dan semua orang-orang tua, murid-murid yang Tuhan percayakan. Kau tolong Tuhan Yesus, supaya dengan pertolongan Tuhan itu kami melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan benar-benar nyata di dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab Tuhan senantiasa mencurahkan berkat bahkan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa Tuhan turun tangan dan Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, dalam keadaan apapun mereka Tuhan berkati, dalam pekerjaan dan usaha mereka tetap Tuhan tolong, kesehatan mereka tetap Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota maupun di luar negeri Tuhan berkati, supaya mereka tetap dalam penyertaan Tuhan, menjaga iman percaya mereka kepada Tuhan dan tetap tunduk kepada Tuhan, bahkan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat lagu pujian Pakai Hidupku Ini. 接下来我们一杯心来奉献，我们来唱我一生求主管理。天父，我们再一次要感谢你，我们感谢你，你常与我们同在，无论我们在什么境况中，你常安庇我们，与我们同在。感谢你父神，因为你喂养我们灵命上的需要，你更是也为我们预备我们肉体上的需求。感谢你父神，我们将一小部分献上你的圣工上，求主你悦纳。奉耶稣的名祈求，阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya. 主内弟兄姐妹，大家平安。 Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah kembali. 我们要感谢神，因为今天我们还可以敬拜他。 Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu boleh menguatkan kita, menolong kita secara khusus di tengah-tengah pandemi kita saat ini. 我们借着神的话语，能够感动我们，能够坚持我们，能够让我们经过整个疫情。 Bapak Ibu, untuk warta kita, bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau angkat CD, ya boleh mendaftarkan kepada saya karena kelas katekisasi akan kita mulai bulan 8.
凡弟兄姐妹要受许或者是见证礼，就是可以可以从我们报个名，向我们牧师报个名。我们的祈祷班将要开始，就是在8月份。Lalu kemudian juga mungkin bagi saudara-saudari yang ingin menikah ya juga boleh mendaftar untuk kelas katekisasi. Menikahnya kapan? Ya nanti ditentukan. Yang penting kelas katekisasinya dijalankan lebih dahulu. 凡弟兄姐妹们要结婚的，请你们也报上名，让我们也是可以参加这个祈祷班。 Nah, itu saja warta kita, Bapak Ibu. 我们报告到此， Kita akan menutup kebaktian 我 kita. 们要结束早上的聚会。 Mari kita bernyanyi, hidup ini adalah 我 kesempatan. 们来赞美神，就是活着就是机会。 Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Coba dipersilakan berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan sama-sama berdoa doa Bapa kami, lalu kemudian kita nyanyikan doksologi dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 我们念主祷文3一颂祝福， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。不天之下万国万民，其实赞美父子圣灵，三位一体同荣共主，万有之源，万福之本。
mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. 耶和主耶稣基督的恩惠，阿爸父上帝的慈爱，圣灵的感动，带领交通常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, menolong dan memberikan sukacita damai sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji.